Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ayuhal ikhwah, al-ahibba, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah berupa rahmat, hidayah dan inayah serta kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk belajar ilmu shorof. Ilmu shorof ini bagian dari ilmu bahasa Arab yang tak bisa terpisahkan, ya. Jadi antara ilmu nahwu dan ilmu shorof. Kemudian sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayuhal ikhwah al-ahibba, dan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang lalu kita sudah belajar Bapak-bapak guys pengertian daripada ilmu nahwu dan ilmu shorof, ya. Sebelum kita melanjutkan, Ustaz akan tanya jawab terlebih dahulu berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari, ya. Di sini sudah hadir secara online Kak Syafia, Kak Ania, Kak Sultan, sama Kak Vela, ya. Yang offline masih Kak Kais, ya. Alhamdulillah. Marilah kita mulai belajar kita pada sore hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustaz akan melanjutkan materi kita pada bab berikutnya, Ustaz akan tanya jawab terlebih dahulu, ya. Coba Kak Kais yang hadir di sini, apa perbedaan ilmu nahwu dan ilmu shorof? Ingat gak? Apa itu ilmu nahwu? Apa itu ilmu shorof? Ilmu nahwu, ilmu yang membahas tentang apa? Tentang harokat akhir kata. Jadi dalam Al-Quran, Kak Kais tahu kan? Ya, adik-adik semua tahu. Ada harokat setiap kata itu adalah wilayah pembahasan ilmu nahwu. Contoh, Bismillahi, ada bismi dibaca kasro, ada Allahi dibaca kasro. Nah, ilmu nahwu itu membahas tentang harokat akhir kata, ya. Kenapa? Harokat. Kemudian apa itu ilmu shorof? Coba saya tanya sama Kak Syafia. Ilmu shorof, ilmu membahas tentang apa Kak Syafia yang online? Betul sekali, ya, membahas tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk kata yang lain, ya. Kemarin saya mengibaratkan seperti halnya rumah. Jadi kalau rumah itu nahwu membahas tentang atapnya, tentang harokatnya. Tapi kalau shorof itu membahas tentang bangunan, ya. Ada bangunan bagian tiang, pintu, jendela dan sebagainya. Itu adalah ilmu shorof. Bagus. Sekarang apa itu pengertian daripada tasrif? Oke, saya tanya sama Kak Sultan. Tasrif apa? Kak Sultan. Halo? Apa? Oke, bagus sekali. Proses daripada perubahan kata. Jadi kalau shorof itu ilmunya. Kalau tasrif, prosesnya. Ya, prosesnya. Jadi contohnya gini, memasak soto. Nah, sedangkan prosesnya, nah itu namanya tasrif. Proses memasaknya, caranya, pertama, umpama menyiapkan kompor, ya, kemudian bahan-bahannya dan sebagainya. Tapi membuat masakan soto itu adalah ilmunya. Sedangkan menyiapkan bahan-bahannya, prosesnya, tahapan 1, tahapan 2 itu adalah tasrif, ya, tasrif.
Kemudian kemarin juga kita sudah belajar tentang kata ganti. Ya, saya ingin kita coba tasrif sama-sama ya. Adik-adik yang online maupun offline tetap harus bisa mengeluarkan suara. Pertama, kita akan mentasrif kata ganti. Ya, tasrif kata ganti. Oke. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Huwa, huma, hum dan seterusnya. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum. Hunna, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Ya, kemarin kita sudah menganalogikan menggambarkan, mudah menghafal dengan jari tangan ya. Setiap bagian ini 3 kelompok ya, 3 bagian. Yang pertama itu laki-laki, kemudian perempuan, laki-laki, perempuan, kemudian laki-laki dan perempuan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kalau yang bawah kemarin maknanya berapa? Yang bagian bawah makna 1, bagus ya Kak Bella. Yang kedua makna berapa? 2. Huma, mereka berdua laki-laki maupun perempuan sama. Antuma itu bisa laki-laki juga bisa perempuan ya, kalian berdua. Tapi kalau yang bagian atas itu adalah bentuk plural, bentuk jamak. Lebih jumlahnya 3 atau lebih ya, baik antum atau hum. Kalau mereka perempuan bahasa Arabnya apa? Hunna, bagus Kak Safia. Kalau mereka laki-laki, hum, bagus ya. Alhamdulillah bisa dipahami. Sekarang tasrif adik-adik itu secara prinsip itu dibagi menjadi 2. Dibagi menjadi berapa? 2. Pertama tasrif yang ke bawah. Tasrif yang ke berapa? Yang apa? Yang pertama? Ke bawah. Contohnya apa Ustaz? Huwa, huma, hum itu ke bawah. Tapi ada tasrif yang ke samping adik-adik. Apa itu tasrif yang ke samping? Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan. Mana sudah hafal ya? Tugasnya, alhamdulillah sudah menyetorkan tugasnya masing-masing. Satu dulu ya, contoh. Fa'ala, yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan, fahuwa fa'ilun, wadaka maf'ulun. Uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Dulu Ustadz menghafal ini belum tahu fungsinya apa. Yang penting suruh Ustadz menghafal, dihafalkan. Ternyata manfaatnya besar ketika nanti kita seiring bertumbuhnya usia dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, dan kita coba tasrif sama-sama ya. Fa'ala yaqulu. 1, 2, 3. Ya. Wa maf'ilun kamaf uf'ul maf'alun mif'alun. Oke ya. Saya ingin tanya, adik-adik sudah hafal semuanya? Kak Faya sudah hafal? Ya, jadi hafalnya harus keluar kepala. Jadi nggak boleh fa'ala yaqulu apa ya? Nggak boleh. Harus lancar. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul, la taf'ul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ya. Oke. Bagus. Nanti kita akan melanjutkan pada bab yang berikutnya. Mari kita simak slide berikut ini ya. Silahkan disimak, dilihat. Oh ya, kemarin kita juga sudah belajar tentang sigot. Ayo, apa itu sigot? Masih ingat nggak? Apa itu sigot, Kak Bella? Apa? Bentuk ya, bentuk kata. Contohnya, kalau yaknusu sigotnya apa? Fi'il mudhari'. Bagus ya. Kalau kataba sigotnya apa? Fi'il madhi. Bagus Kak Safia. Kalau uktub sigotnya apa? Fi'il amar ya.
Dan ternyata adik-adik bentuk kata itu ada 11. Ada berapa? 11. Jadi sebelumnya kan kita hanya memahami bentuk itu hanya fi'il madhi, mudhari sama fi'il amar, ya kan? Sekarang kita akan bahas tentang bentuk-bentuk daripada sigot, ya. Sigot itu sama dengan bentuk, ya. Yuk kita lihat slide berikut ini ya. Oke. Ya, oke. Kemarin kita sudah belajar tentang sigot. Sigot itu adalah bentuk kata, ya. Ibarat kalau rumah itu ada yang bentuknya jendela, ya. Ada yang bentuknya tiang, ya, seperti dalam gambar. Ada yang bentuknya pintu, ya, lantai dan sebagainya, ya kan? Itu adalah sigot. Nah, diantaranya adalah fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Kemarin apa? Kata kerja lampau. Jadi yang sudah berlalu. Saya telah makan. Nah, berarti itu fi'il madhi. Kalau saya sedang makan pakai fi'il apa? Fi'il mudhari. Bagus sekali ya. Oke, sekarang kita akan belajar bab berikutnya. Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Jadi perubahan bentuk kata atau sigot itu ada 11, ya. Ada 11. Yang pertama kita bahas ya. Fa'ala adalah fi'il madhi. Fi'il apa ya fa'ala? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Kata kerja lampau. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa? Fi'il mudhari, ya. Jadi yang online, Kak Sultan, Kak Vela, juga Kak Agnia tetap harus bisa mengeluarkan suara juga untuk interaktif ya. Yang kedua fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Kata kerja apa? Fi'il mudhari apa? Kata kerja? Bagus, sekarang atau yang akan datang, ya. Jadi fi'il mudhari itu sekarang atau yang akan datang. Kemudian sigot yang ketiga, perhatikan, ada isim masdar. Isim apa namanya? Isim masdar. Apa itu isim masdar, Ustaz? Nah, isim masdar adalah kata yang menunjukkan pekerjaannya. Kata yang menunjukkan apa? Pekerjaannya. Contoh, makan. Makan itu bisa kata kerja. Kata kerja atau bukan? Makan. Kata kerja ya, betul ya adik-adik ya, kata kerja. Tapi kalau makanan, kata benda. Kata benda ya. Lah, isim masdar itu pekerjaannya memakan. Ya, memakan adalah baik, umpama contoh. Jadi isim masdar itu kata yang menunjukkan pekerjaannya. Kemudian berikutnya, jadi yang ketiga apa bentuknya tadi? Isim masdar, ya. Oke, sampai di sini hal fahim tuh. Fahimna. Contoh berarti gini contoh. Kalau fa'ala yaf'ulu, isim masdarnya apa? Fa'lan. Sekarang saya tanya, fa'lan sigotnya apa? Isim masdar. Bagus. Sekarang saya tanya, nasoroyan suru nasron sigotnya apa? Isim masdar. Kata bayak tubuh kitaban. Kalau kitaban sigotnya apa berarti? Isim masdar juga, ya. Isim masdar. Jadi kalau isim masdar itu pekerjaannya adik-adik. Kalau fi'il madhi kan kata kerjanya, fi'il mudhari kata kerja. Kalau isim masdar itu pekerjaannya, ya. Sama demikian juga isim masdar mim yang keempat. Yang keempat apa? Isim masdar mim. Apa itu isim masdar mim? Yakni masdar yang ditambahi huruf mim. Ditambahi apa? Huruf mim. Contoh, maf'alan. Ini wawunya bukan wawu asal kata ya, wawu hanya tambahan untuk memudahkan mentasrif adik-adik. Jadi maf'alan. Maf'alan huruf awalnya apa?
Mim ya. Jadi maf'alan sifatnya apa? Masih masdar mim ya. Jadi maf'alan sifatnya isim masdar mim. Nah, sekarang saya tanya. Kata bayat tubuh kitaban wa maktaban. Maktaban berarti sifatnya apa? Isim masdar mim. Bagus sekali ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami. Hal fahim tuh Kak Agnia, Kak Sultan, Kak Safia, Kak Bella. Alhamdulillah ya. Kak Kais paham. Jadi adik-adik kalau ada yang belum paham boleh langsung mengangkat tangan ya. Baik yang offline maupun yang online. Oke. Berikutnya. Ya, berikutnya bentuk yang kelima adalah isim fa'il. Isim apa namanya Mas Kak Kais? Bentuk tasrif yang pertama adalah fi'il madhi. Kedua apa fi'il? Fi'il mudhari'. Bagus. Yang ketiga apa isim? Isim masdar. Yang keempat apa? Isim masdar mim. Yang kelima apa? Isim fa'il. Coba Ustaz ingin cek dulu. Yaf'ulu sigatnya apa? Fi'il mudhari'. Bagus. Fa'lan sigatnya apa? Isim masdar. Bagus Kak Safia. Kalau maf'alan sigatnya apa? Isim masdar mim. Yang kelima adalah isim fa'il. Isim fa'il itu adalah pelaku daripada pekerjaan. Apa? Isim fa'il? Pelaku. Betul. Kalau menulis berarti pelakunya apa? Penulis. Kalau duduk berarti pelakunya apa? Orang yang. Nah, jadi isim fa'il itu orang yang duduk. Jadi pelaku daripada pekerjaan. Contoh kemarin kita bahasa Arabnya membuka, fi'il madhinya apa? Fataha, betul? Kemudian orang yang membuka kemarin apa? Fatihun. Nah, berarti fatihun ini sigatnya apa coba? Isim fa'il. Jadi fatihun orang yang membuka, sigatnya adalah isim fa'il ya. Adik-adik kalau kiranya saya bilangnya terlalu cepat silahkan bilang ya, atau ada yang belum paham. Jadi kalau isim fa'il itu sebagai pelaku. Jadi kalau duduk berarti orang yang duduk. Kalau makan berarti orang yang makan ya. Rumusnya biasanya isim fa'il ini setelah huruf pertama panjang. Fa'ilun. Berarti fa'ilun sifatnya apa? Isim fa'il. Kalau isim fa'ilnya fathah apa? Isim fa'ilnya fathah. Apa? Yang online ada yang tahu isim fa'ilnya fathah? Apa Kak Safi? Fahuwa fatihun. Bagus sekali. Kalau isim fa'ilnya jalasa, dengan polanya dibikin sama. Jalisun. Bagus sekali Kak Kais ya. Jalisun. Kalau orang yang menyapu berarti apa? Kan kalau fi'il madhinya kan kanasa. Kalau isim fa'ilnya kanasa berarti apa kira-kira? Ya bagus, betul. Yang online ada yang tahu? Kanasa yaknusu kan menyapu. Sekarang isim fa'ilnya kanasa itu kira-kira apa Kak? Fahuwaka kanisun, Kak Safia. Jadi sebenarnya polanya itu sama. Ya, polanya sama. Jadi Bapak sekarang sahabat tanya, kalau isim fa'ilnya kataba apa? Kak Safia, Kak Bella tahu isim fa'ilnya kataba? Katibun. Berarti katibun artinya apa coba? Orang yang
orang yang menulis. Jadi perhatikan sih. Ana katibun. Berarti saya adalah seorang penulis. Ya Safia, anti katibatun. Karena perempuan harus ada taknya ya. Katibatun. Maka katibun atau katibatun itu sigotnya apa? Isim fa'il. Jadi adik-adik sekarang sudah tahu yang namanya fi'il madhi, fi'il mudhari, ya, isim masdar, isim masdar mim. Masdar dan masdar mim itu sama pekerjaannya. Bedanya yang pertama tidak ada huruf mim, yang kedua ketambahan huruf mim. Ya. Oke, alhamdulillah. Al-fahimtum? Fahimna. Ya, jadi adik-adik kalau ada yang belum paham, Ustaz, saya belum paham tentang isim masdar. Apa isim masdar, Ustaz? Boleh tanya ya, di WA boleh, telepon juga boleh, ya. Oke, baik. Sekarang yang keenam, sigot yang keenam, ya, sigot yang keenam. Perhatikan, isim maf'ul. Apa isim? Isim maf'ul. Coba ikutin. Sama-sama, isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya, bagus. Berarti isim maf'ul itu apa, Ustaz? Yakni yang dikenai pekerjaan. Contoh, menulis menjadi ditulis. Nah, bentuknya itu adalah, ikutin, maf'ulun. Coba ikutin sama-sama yang online ya. Maf'ulun. Nah, maf'ulun berarti sigotnya apa? Isim maf'ul. Katanya kan mirip ya. Maf'ulun sigotnya isim maf'ul. Fa'ilun sigotnya isim fa'il. Sekarang pertanyaannya, kalau kataba sigot isim maf'ulnya apa coba? Dengan rumus yang sama. Maf'ulun. Maktubun. Coba ikutin. Maktubun. Nah, maktubun ditulis. Ya, ditulis. Sekarang kalau dibuka fathah menjadi apa coba? Bagus sekali Kak Sultan. Maftuhun. Coba ikutin sama-sama. Maftuhun. Makanya kalau bisa bilang kan al-babu maftuhun. Berarti pintunya apa? Terbuka. Terbuka dengan dibuka itu sama. Seperti hanya dalam bahasa Inggris, the door is open. Ada id-nya kan? Terbuka. Juga bisa bermakna dibuka. Oke, itu adalah isim maf'ul. Sekarang kalau kanasa, isim maf'ulnya apa? Sigotnya isim maf'ulnya. Kanasa yaknusu kan menyapu. Kalau disapu berarti apa? Bagus sekali Kak Safia. Maknusun, coba ikutin. Maknusun. Sun. Bagus. Sekarang terjemahkan dalam bahasa Arab. Lantainya disapu, berarti apa? Al-bilatu. Nah, bagus sekali. Al-bilatu maknusun. Sudah disapu ya Kak Kais ya. Kemarin nggak disapu, sekarang sudah disapu. Sudah agak bersih. Oke. Maknusun itu berarti disapu. Kalau ditulis maktubun. Kalau dibuka maftuhun. Nah, jadi sigot yang keenam apa namanya isim? Maf'ul. Rumusnya apa? Maf'ulun. Ya. Berikutnya Ustaz akan jelaskan pelan-pelan ini. Jadi kalau ini adik-adik paham, nanti mudah menghafalnya. Ya. Jadi bentuk kata itu macam-macam. Ternyata tidak hanya fi'il madhi, mudhari', fi'il amar. Ada isim masdar, ada isim masdar mim, ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Yang ketujuh, fi'il amar. Ikutin coba. Fi'il amar. Nah, fi'il amar ini kita sudah tahu. Fi'il amar apa kira-kira? Kata kerja
perintah. Kalau kata kerja perintahnya sapu apa? Uknus, ya itu bahasa Arabnya ya, kayak sapulah. Berarti kalau kana saya nusu, sigot fi'il amarnya apa? Uknus. Coba ikutin yang online sama-sama. Uknus. Uknus ya. Kemudian kalau tulislah, bentuk sigot fi'il amar apa? Pakai bahasa Arab. Uktub ya, uktub. Ya, bedanya kalau fathah adik-adik bukan uftub tapi iftah, karena beda rumus. Beda apa? Rumus. Nanti saya akan bahas pelajaran setelah ini ya. Jadi ada banyak rumus, ada 6 rumusnya, nanti kita bahas. Ya, oke, sampai fi'il amar. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah fi'il nahi. Apa yang ke-8? Fi'il nahi. Oke, coba saya ingin tanya, yang online ada yang sudah punya kitab ini? Kak Vela sudah punya? Kak Safia? Belum ya? Oke, nanti boleh bisa diambil atau dikirim ya nanti dari sini. Nanti tinggal chat Ustaz ya di nomor admin biar nanti kita kirim. Oh, Kak Safia sudah? Ya, bagus, Kak Safia sudah ya. Oke, Kak Agnia belum, Kak Agnia ya. Oke, belum ya. Tetap walaupun kemarin Kak Agnia nggak hadir, tetap harus belajar melalui online video yang Ustaz kasih. Karena Ustaz kasih ini Ustaz membuat video langsung 3 ya. Jadi untuk offline Kak Kais, online sama rekam sendiri. Jadi langsung dapat 3 fungsi. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-8 adalah fi'il nahi. Apa? Fi'il nahi. Jadi fi'il nahi itu larangan. Apa? Larangan. Kalau sapulah berarti jangan menyapu. Ya. Kalau tulislah, fi'il nahinya apa? Jangan menulis. Ya, jangan menulis. Cirinya itu ada huruf la-nya. Ya, coba ikutin sigotnya. Bentuknya la taf'ul, coba ikutin. La taf'ul. Lagi, la taf'ul. La taf'ul. Kalau jangan menulis, bahasa Arabnya apa berarti? Bentuk fi'il nahi, sigot fi'il nahi. La taf'ul. La tap. La taf'ul. Bagus. La taktub, bagus sekali Kak Bella ya. La taktub. Jadi kalau jangan menyapu apa? Karena saya nusu pakai polanya fi'il nahi. Apa Kak Sultan tadi sudah? La taknus. Bagus sekali ya. La taknus ya. Jadi ada polanya dari fa'ala yaf'ul, ini pola ya. Ini masih bab yang ke-1. Ya, oke. Sekarang fi'il nahi. Ustaz, kok ini fi'ilnya kok kayaknya ada 4, ada fi'il nahi. Nah, jadi adik-adik, fi'il nahi ini sebenarnya bukan fi'il. Artinya sebenarnya adalah fi'il mudhari' yang memasukkan huruf la. Ya, jadi ini enggak termasuk kategori pembagian daripada fi'il. Oke, nanti kita lewatkan dulu itu ya. Yang ke-9. Yang ke-9 ikutin isim zaman apa? Nah, isim zaman dan isim zaman itu isim yang menunjukkan waktu pekerjaan. Menunjukkan apa isim zaman? Kan kita kan mengenal zaman ya. Sekarang zamannya zaman digital. Ya, zaman itu berkaitan dengan apa? Waktu. Maka kalau saya bilang sigotnya isim zaman, maka berarti berkaitan dengan waktu pekerjaan. Ya, lah isim zaman itu bentuknya mirip dengan isim makan. Coba ikutin yang ke-10, isim makan. Isim makan. Ya, bukan makan ini ya. Ya, makan itu dalam bahasa Arab artinya tempat. Artinya apa makan? Tempat. Jadi makanun itu tempat. Ya, contoh al-makan lil julus, tempat untuk duduk. Ya. Nah, al-makan itu berarti artinya tempat.
Jadi bentuknya sama, maf'alun, maf'alun. Berarti kalau Ustaz bilang maf'alun sigotnya apa? Bisa isim zaman, bisa isim makan, ya, isim makan. Contoh, Ustaz ingin tanya, kataba, bentuk isim makannya apa? Sigot isim makannya. Kataba. Mak. Coba ikutin, kakaknya sudah betul ini ya. Ikutin, maktabun. Nah, coba maktabun artinya apa? Meja. Berarti tempat untuk menulis, ya kan? Paham perubahannya? Kak Vela paham? Kak Safia, Kak Sultan, Kak Agnia, ya. Jadi maktabun itu kalau ditanya kan meja artinya. Sigotnya apa? Bukan, maktabun sigotnya apa? Isim makan, menunjukkan tempat pekerjaan, tempat untuk menulis, berarti artinya meja. Ya, berarti artinya meja. Sekarang pertanyaannya, maktabun sigot fi'il madinya apa? Maktabun sigot fi'il madinya apa? Kataba. Ustaz melatih adik-adik untuk berpikir ya, berpikir puzzle. Maktabun sigotnya isim makan, asal katanya kataba. Kataba adalah sigotnya fi'il madhi, gitu kan? Kalau katibun sigotnya apa? Isim fa'il, ya. Oke, ini yang ke-10 ya. Jadi membahas bentuk ini aja adik-adik harus paham. Nanti hafalannya di rumah. Setiap pekan akan ada tugas hafalan. Jadi kalau di sini lebih ke pemahaman, ya, ke pemahaman. Contoh lagi adik-adik. Contoh, majelisun itu tempat untuk duduk. Tapi beda rumus nanti, ini bab berikutnya ya. Sama sigotnya isim makan juga. Yang ke-11, coba ikutin, isim alat. Nah, isim alat. Isim alat itu menunjukkan alat pekerjaan. Menunjukkan apa? Alat pekerjaan. Nah, wazannya atau rumusnya pakai mif'alun. Coba ikutin. Mif'alun. Nah, coba lagi ikutin yang online ya. Mif'alun. Mif'alun. Jadi kalau isim alat itu alat ya, alat untuk melakukan pekerjaan. Contoh, Ustaz ingin tanya, bahasa Arabnya kunci apa? Miftahun, ya, taknya panjang, ya, miftahun. Kira-kira miftahun berasal dari kata fatahah, itu sigotnya apa? Ayo, miftahun sigotnya apa? Kalau dari sini, isim? Bukan, alat untuk membuka. Berarti apa? Isim alat. Bagus Kak Sultan, ya, isim alat. Jadi dalam bahasa Arab itu adik-adik jangan kaget, kata-katanya hampir sama, artinya juga mirip. Contoh, fatahah membuka, miftahun alat untuk apa? Miftahun. Miftahun itu isim alat Kak Vela, karena alat untuk membuka. Ya, miftahun. Oke, sekarang coba sebutkan yang pertama, sigot yang pertama apa? Fi'il madhi. Yang kedua apa? Fi'il mudhari'. Sama-sama ya, yang online juga ya. Yang kedua apa? Fi'il mudhari'. Yang ketiga, isim masdar. Yang keempat, isim masdar mim. Yang kelima, isim fa'il. Yang keenam, isim maf'ul. Yang ketujuh, fi'il amar. Yang ke-8, fi'il nahi. Yang ke-9, isim zaman. Yang ke-10,
isimnya makan. Yang ke-11 isim alat, ya. Mudah sekali sebenarnya adik-adik, coba perhatikan. Fa'ilun isim maf'il, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi, maf'alun isim zaman wal makan, mif'alun isim alat. Yuk, saya ingin kita tasrif sama-sama ya. Fa'ala yaf'ulu. 1, 2, 3. Fa yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, fa huwa fa'ilun wa daka ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun mif'alun. Coba sekarang tebak sigot, tebak bentuk kata. Uf'ul sigotnya apa? Fi'il amar, ya, cepat-cepatan. La taf'ul sigotnya apa? Fi'il nahi, bagus. Fa'ilun sigotnya apa? Isim fa'il. Maf'ulun sigotnya apa? Isim maf'ul, bagus. Ya. Yaf'ulu sigotnya apa? Fi'il mudhari. Sekarang Ustaz ingin tanya, tebak sigot dengan kata yang berbeda. Kanisun, orang yang menyapu, sigotnya apa? Isim fa'il. Maknusun, disapu, sigotnya apa? Isim maf'ul. Bagus sekali. Uknus, sigotnya apa? Fi'il amar. La taktub, jangan tulis, sigotnya apa? Fi'il nahi. Iqra, bacalah, sigotnya apa kira-kira? Fi'il amar. La taqra, jangan membaca, sigotnya apa kira-kira? Fi'il nahi. Bagus, semuanya online bagus-bagus, yang offline juga bagus-bagus. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang sudah paham. Sekarang miknasatun, alat untuk menyapu, sigotnya apa kira-kira? Isim alat, ya, isim alat. Jadi kita itu kalau ingin melihat kata itu tinggal diambil dari sigot apa, ya. Contohnya apa ya? Contohnya bahasa Arabnya pergi apa? Bahasa Arabnya pergi, Kak Kais. Dahaba. Coba ikutin adik-adik yang di rumah. Dahaba yadhabu. Ya. Ikutin. Dahaba yadhabu. Ya. Kalau dahaba yadhabu kan fi'il madhi mudhari'. Kalau orang yang pergi, sifat isim fa'il apa tadi? Bagus sekali Kak Safia. Fahuwa dahibun. Ya. Kalau ini beda bentuk ya, nanti kita pelajari ke berikutnya. Oke, pelan-pelan. Alhamdulillah. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini Kak Agnia, Kak Sultan, Kak Safia, Kak Vela? Bisa dipahami? Hal fahim tuh? Halo, fahim tuh? Fahimna ya, Kak Kais paham insyaallah ya. Kita akan lanjutkan, perhatikan ya. Ini masih kepemahaman, nanti kita akan menghafal. Ini yang kita hafal nanti berikutnya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang susunan huruf pada tasrif. Ya, susunan huruf pada tasrif. Perhatikan kata berikut. Fa'ala yaf'ulu. Fa yang pertama namanya fa fi'il. Coba ikutin. Fa fi'il. Ya, yang ain namanya ain fi'il. Ya, bagus. Lam namanya lam fi'il. Nah, demikian juga pada kata yaf'ulu adik-adik. Fa-nya namanya fa fi'il, ainnya namanya ain fi'il, lamnya namanya lam fi'il. Sekarang pertanyaannya, kanasa, menyapu, kanasa. Fa fi'ilnya huruf apa? Kaf. Bagus. Ain fi'ilnya huruf apa? Nun. Ya. Nah. Lam fi'ilnya huruf apa?
sin. Ya, bagus. Ya. Huruf ain lam fi'ilnya adalah sin. Yaknusu. Lam fi'ilnya huruf apa? Yaknusu. Lam fi'ilnya Sin. sin, ya. Bagus. Jadi yang pertama namanya fa fi'il, ain fi'il yang tengah, yang akhir namanya lam fi'il. Ya. Sekarang coba yaktubu. Yaktubu. Fa fi'ilnya huruf apa? Kaf. Kaf. Bagus. Ain fi'ilnya huruf apa? Ta. Ta. Ya. Ain fi'ilnya huruf ta. Lam fi'ilnya huruf apa? Ba. Ba. Ya, ya-nya huruf apa Ustaz? Ya-nya namanya huruf mudhari. Namanya huruf apa? Huruf mudhari. Nah, jadi ya itu salah satu huruf mudhari. Nanti tidak hanya ya, nanti akan kita pelajari pada bab berikutnya. Oke, hal fahimtum sampai di sini? Fahimna. Oke ya. Oke, kita lanjutkan. Masih kita lanjutkan. Perhatikan sini adik-adik. Nah, dalam belajar tasrif dalam kitab ini ya, itu ada 6 bab. Ada 6 berapa? 6 bab. Coba ikutin Ustadz ya. Bab yang pertama, fa'ala yaf'ulu. Ikutin. Nah, bab yang kedua, ikutin. Fa'ala yaf'ilu. Nah, jadi yang pertama itu adalah, coba lihat yang atas. Ada tulisan fathu domin. Coba ikutin. Fathu domin. Ya, fathu domin itu gimana Ustaz maksudnya? Coba dilihat. Yang dipakai adalah ain fi'il dan ain fi'il pada fi'il mudhari. Yang pertama ain fi'il pada fi'il madhinya berharokat fathah, yang pada fi'il mudhari berharokat dhammah, menjadi fa'ala yaf'ulu. Oke ya, bisa dipahami adik-adik? Saya. Jadi kalau belajar shorof, adik-adik harus konsentrasi memang. Jadi di rumah nggak boleh harus disambi, harus duduk bersama Ustadz selama 1 jam. Nggak boleh disambi sambil bermain karena ini membutuhkan pemahaman ya. Ustadz sudah memakai bahasa yang paling sederhana. Oke, jadi yang pertama ikutin coba fathu domin. Jadi fathu domin itu fathah yang pertama, yang kedua dhammah. Tapi pada huruf apa yang berharokat fathah dan dhammah? Pada huruf apa adik-adik? Ain ya, pada huruf ain. Jadi coba lihat yang ada di kotak ini. Fathu domin, fa'ala yaf'ulu. Sekarang bab yang kedua, fathu kasrin. Berarti ain yang pertama berharokat fathah, ain yang kedua pada fi'il mudhari berharokat kasrah, menjadi ikutin fa'ala yaf'ilu. Nah, oke ya. Jadi ya bagus. Berikutnya yang bab yang ketiga adalah fathatani. Coba ikutin. Fathatani ini keduanya berharokat fathah. Jadi keduanya berharokat fathah. Menjadi apa? Fa'ala yaf'alu. Coba ikutin. Nah, fa'ala yaf'alu. Ini jenis rumus-rumusnya adik-adik ya. Fa'ala yaf'alu. Kemudian yang keempat, ikutin kasru fathin. Coba yang online ikutin kasru fathin. Ya, bagus. Menjadi fa'ila yaf'alu. Ya. Fa'ila yaf'alu ya Kak Safia. Jadi fa'ila yaf'alu kasru fathin. Yang kelima ikutin dumma dumin. Nah, ini harokannya agak sedikit salah ya. Yang betul dumma, yang pertama dumin. Coba ikutin dumma dumin. Jadi dumma dumin ini keduanya berharokat doma, menjadi ikutin
Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Nah, yang keenam kasrotani. Coba ikutin, kasrotani. Kasrotani. Keduanya berharokat kasroh menjadi fa'ila yaf'ilu. Coba ikutin, fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu ya. Ini ada lagunya adik-adik, saya akan ajarkan, coba ikutin ya. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani. Nah, tunggu dulu, saya kasih contoh dulu ya. Kasru fathin, duma dumin, kasrotani. Nah, ya kan? Coba ikutin dulu ya Ustaz ya. Fathu domin, coba. Fathu domin, Fathu kasrin, fathu kasrin, fathatani, fathatani, kasru fathin, kasru fathin, duma dumin, duma dumin, kasrotani. kasrotani. Coba sekarang ikutin ya, 3-3. Fathu domin, yang pertama fathah doma, kedua fathah kasro, ketiga fathah keduanya. Ikutin ya. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani. 1, 2, 3. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani. Bagus. Kasru fathin, duma dumin, kasrotani. Kasru fathin, duma dumin, kasrotani. Bagus sekali ya. Coba dari awal sampai akhir. Saya kasih contoh dulu ya. Nanti ikutin di akhir. Fathu sambil dipahami. Jadi fathah doma, fathah kasro, fathah keduanya. Kasru fathin, duma dumin, kasrotani. Coba ya. Kok nggak domatani Ustaz? Ini untuk memudahkan membuat lagu ya. Coba ikutin saja ya dari awal sampai akhir. Perhatikan. Boleh sambil baca kalau belum hafal. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, duma dumin, kasrotani. 1, 2, 3. Ya, oke ya. Itu jadi ini juga harus dihafal ya, harus dihafal. Jadi daripada kita nyanyi lagu yang nggak jelas, mendingan kita menghafal sorof aja. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, duma dumin, kasrotani. Gitu ya. Jadi sambil dihafal. Oke. Coba pingin satu-satu ya. Coba Kak Kais pakai lagu. Kasru fathin, dum kas. Bagus sekali ya. Oke, sekarang Kak Safia coba. Boleh sambil baca kalau belum hafal. Nanti dihafalkan di luar kelas. Silakan Kak Safia. Bagus sekali. Kak Sultan silakan. Bagus sekali. Jadi ilmu ini adik-adik ya, Ustadz sudah dapatkan dari kelas 5 SD. Nanti akan terpakai terus sampai adik-adik sampai selama Al-Quran itu masih ada, akan terus ada ilmu sorof dan nahwu ini. Ya, jadi akan banyak besar sekali manfaatnya. Kelihatannya sepele. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, duma dumin, kasrotani. Nanti percaya sama Ustaz, ketika adik-adik semua sudah dewasa, ilmunya akan selalu akan dipakai. Ya, oke. Jadi itu adalah 6 rumus. Ya, coba sekarang saya tanya, kalau kata bayak tubuh, berarti rumusnya pakai yang mana?
Yang nomor berapa? Fathu domain. Bagus. Ya, fathu domain. Bagus ya guys. Sekarang Ustaz konsentrasi, lihat. Fataha yaftahu. Ayo. Bab yang keberapa? Pakai fathatani. Bagus sekali. Sekarang alima ya'lamu, mengetahui. Alima ya'lamu, kira-kira apa rumusnya? Kasru fathih. Yang dilihat, ingat, ain fiilnya. Apa yang dilihat? Ain fiilnya, bagian tengahnya, ya, bagian tengahnya. Coba, karena saya nusu, pakai rumus yang mana? Fathu domain. Bab yang pertama. Sekarang, kalau dhahaba yadhabu, fathatani. Dhahaba yadhabu, betul ya? Sekarang coba apalagi tadi? Oke. Kalau hasuna yaksunu. Hasuna yaksunu. Rumus yang keberapa? Duma dumin, ya. Coba nanti dilihat bab yang pertama di sini itu sudah mewakili daripada 6 rumus ini, ya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Nanti tugas hafalannya ini adik-adik ya. Alhamdulillah adik-adik sangat bisa mengikuti. Coba kita tasrif sama-sama nasoro yang suruh ya, dengan pola bab rumus yang pertama fa'ala yafulu. Nasoro yang suruh nasron. 1 2 3. Nasoro yang suruh nasron. Waman sorot sirun wadaka surun unsur latansur mansorun minsor. Coba mansurun sigotnya apa? Isim maf'ul. Bagus. Nasirun, orang yang menolong, sigotnya apa? Isim fa'il ya. Nasron, pertolongan, sigotnya apa? Isim masdar ya. Nah, isim masdar. Coba perhatikan adik-adik. Mindorun itu kacamata. Kira-kira sigotnya apa? Mindorun. Isim alat ya. Jadi isim alat untuk melihat. Jadi asal katanya nadoro yang dulu adik-adik. Bab yang pertama fathu domain. Tiba-tiba jadi mindorun kacamata itu karena sigotnya ikut isim alat. Ya, sigotnya ikut isim alat. Ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Alhamdulillah adik-adik ini sangat senang sekali karena bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan. Ya. Coba. Nah, di sini kalau asal katanya itu yang nampak 3 huruf itu akan mudah, tapi akan menjadi sedikit berbeda ketika ada yang jumlahnya berkurang atau double. Coba ikutin Ustaz ya. Madda. Coba yuk kita tasrif ya. Ikutin Ustaz ya. Madda yamuddu maddan wa mamaddan. Coba ikutin. Sambil baca aja ya Kak Kais ya. Madda yamuddu maddan wa mamaddan. Fahuwa maddun. Wadaka mamdudun. Mudda la tamudda. Mamaddun mimaddun. Ya, coba sama-sama ya sambil baca.
Ustaz duluan. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wadaka mamdudun. Mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun. Madda yamuddu maddan. Mudda ya. Ya, oke. Nanti boleh lihat buku ya. Fi'il amarnya bukan madda tapi mudda. La tamudda. Ustaz kok enggak uf'ul? Pertanyaan kok enggak uf'ul Ustaz? Nah, ini namanya pengecualian. Apa namanya? Pengecualian. Pengecualian ini biasanya pada huruf-huruf atau kata kerja yang berbeda. Biasanya memiliki huruf yang double, madda. Itu asalnya madada. Jadi ada tasdidnya jadi berbeda. Ya, sekarang coba kita baca ya, sona yasunu coba. Ustaz kasih contoh ya, nanti dibaca sama-sama. Ayat dulu kan. Ustaz duluan. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wadaka masunun. Sun la tasun masonun masonun miswanun. Coba 1 2 3. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wadaka masunun. Sun la tasun masonun masonun miswanun. Nah, oke ya. Sekarang goza yagzu. Ustaz duluan ya. Goza yagzu ghazwan wa magzan fahuwa ghazin wa dzaka magzuun. Uzu la tagzu magzan magzan migzan. 1 2 3. Uzu la tagzu magzan magzan migzan. Jadi Ustaz sarankan kalau adik-adik di rumah ada laptop, kalau live sama Ustaz itu lebih baik pakai laptop ya. Nanti layarnya lebih lebar. Tapi kalau pakai HP akan mengecil, jadi akan terlihat kecil sekali ya. Jadi saya sarankan kalau ada laptop, kalau tidak ada nggak mengapa ya. Oke. Nah, sekarang ikutin saja yang terakhir, amalaya mulu ya. Amalaya mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun. Fahuwa amilun, hanya panjang ya. Wadaka ma'mulun. Umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun. 1 2 3. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini tugas saya yang menghafal bab yang pertama ini adik-adik ya. Fa'ala yafulu, nasoro yansuru, kemudian madda, sona, goza sama amala. Kok banyak Ustaz? Ya, memang waktunya 1 minggu ya. Jadi tidak harus buru-buru. Coba sehari 1. Saya kasih contoh. Madda yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wadaka mamdudun. Mudda la tamudda mamaddun mamaddun nimaddun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wadaka masunun. Sun la tasun masonun masonun niswanun. Goza goza yagzu ghazwan wa magzan fahuwa ghazin wadaka magzuun. Uzu la tagzu magzan magzan migzan. Amala amalaya amalaya mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wadaka ma'mulun.
umul, la ta'mul, ma'malun, mi'malun. Coba adik-adik perhatikan ya, Kak Kais dan adik semuanya. Kata amala kita samakan dengan kata akalayak pulu. Akalayak pulu artinya apa? Makan ya. Coba akalayak pulu kita tasrif sambil lihat kata amala. Jadinya gini, akalayak pulu akalan wa makalan fahuwa akilun, orang yang makan, wada kama kulun, dimakan, kul ya, bukan ukul ya, kul, la takul, makalun, mikalun. Coba ya, kita tasrif sebelum kita tutup. Akalayak pulu, coba. Akalayak pulu akalan wa makalan fahuwa akilun wadaka ma'kulun kul la ta'kul ma'kalun mi'kalun. Coba saya tanya, kul makanlah, sifatnya apa? Fi'il amar. Kalau la ta'kul fi'il nahi. Kalau makulun dimakan, isim maf'ul. Kalau akilun sifatnya apa? Isim fa'il. Jadi kalau kamu terjemahkan dalam bahasa Arab, kamu adalah orang yang makan. Berarti apa? Anta pakai isim fa'il. Anta akilun. Bagus Kak Safia, Kak Sultan, Kak Vela ya. Coba ikutin. Anta akilun. Nah, kemarin roti kan bahasanya khubzun. Kalau ini roti boleh dimakan. Al khubzu makulun. Nah, boleh dimakan, makulun. Ya, oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ini jam ini lebih 10 menit ya. Memang bahasa Sorof itu akan banyak menghabiskan waktu. Nanti adik-adik silakan menghafal bab yang pertama, fathu domin. Nanti beserta anak buahnya ya, yang dari kitab ini. Ya, tugasnya tidak usah buru-buru karena waktunya panjang. Dikumpulkan Rabu, Kamis itu boleh. Ya, tapi semuanya harus hafal pakai suara. Tadi pakai saya kasih contoh, nasoroyan suruh nasron waman soron dan seterusnya. Oke, ada yang mau bertanya adik-adik? Nafi ya, Nafi, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, adik-adik harus bersabar ya belajar bahasa Arab karena kesabaran itu membantu sebuah pekerjaan dan juga nanti hikmahnya itu ketika kita sudah dewasa nanti ya. Jadi pentingnya sesuatu itu dilihat dari manfaatnya. Kalau manfaatnya bahasa Arab ini besar, berarti itu sangat penting ya, dilihat dari manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya berarti itu nggak penting ya. Itu rumusnya. Baik, ayat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita banyak belajar sekali tentang sigot yang jumlah 11. Nanti harus dihafal ya, berurutan. Fi'il madhi, fi'il mudhari, isim masdar, isim masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman wal makan, isim alat. Ya, itu harus urut, harus paham ya. Baik, kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.